Sobat ekonomi Universitas Smart Energy yo. Selamat pagi Smartizen semuanya. Udah hari Jumat aja nih ya. Semoga hari ini kamu selalu diselimuti dengan kebahagiaan ya kan. Karena besok sudah weekend. Seneng banget. Pokoknya hari ini juga kamu bakal ditemenin sama gue Giver di antar pagi sampai jam 10. So jangan kemana-mana. Smartizen tau gak sih, ternyata di hari ini di tanggal 5 Maret ya, tepatnya di tahun 1909, ini ada salah satu pahlawan Indonesia yang lahir ke muka bumi ini gitu ya. Jadi di tanggal 5 Maret 1909 lahir Bapak Sultan Syahrir ya, salah satu pahlawan Indonesia, yang mana beliau lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat. Dan dia juga adalah seorang intelektual, perintis dan juga revolusioner kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah Indonesia merdeka, dia menjadi politikus dan Perdana Menteri pertama Indonesia. Keren. Dan dia juga menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 14 November 1945 sampai 20 Juni 1947. Hampir 2 tahun ya, 2 tahun lebih lah ya. Dan Sultan Syahrir juga mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948. Dan akhirnya dia meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di Tempe, Kalibata, Jakarta. Dan Sultan Syahrir juga ditetapkan sebagai salah satu seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 April 1966 melalui Kepres nomor 76 tahun 1966. Itu dia Smartizen. Jadi kamu harus tahu ya bahwa Sultan Syahrir adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh gitu di kemerdekaan Indonesia, karena dia adalah salah satu revolusioner kemerdekaan Indonesia gitu ya. Jadi emang jasanya tuh ada gitu buat negara ini, sumbangsih buat negaranya ada banget. Makanya dia dijadikan pahlawan Indonesia melalui Kepres Presiden ya nomor 76 tahun 1966. Itu dia Smartizen. Menambah ilmu bukan? Cuy gitu. Pengen nambah lagi ilmunya? Jangan kemana-mana, karena gue masih nemenin kamu semua sampai jam 10 nanti. Ya, jadi Smartizen, ada peringatan tsunami yang diterima warga Selandia Baru nih ya, yang akhirnya mereka diminta untuk evakuasi nih Smartizen. Jadi ribuan warga Selandia Baru yang berada di sekitar pantai utara diminta untuk melakukan evakuasi menyusul gempa ketiga magnitudo 8,1 yang memicu alarm peringatan tsunami pada Jumat 5 Maret pagi ya. Dan warga diminta evakuasi dalam waktu kurang dari 8 jam, which is hari ini ya, yang mereka harus segera mengevakuasi diri mereka. Dan Badan Manajemen Darurat Nasional atau NIMA ya, Selandia Baru mengatakan gelombang pertama tsunami tiba di sekitar pantai utara sekitar pukul 9.45 pagi. Nah, mengutip dari Reuters, daerah yang terancam yang dilanda tsunami antara lain Bay of Island sampai Wanarel, terus juga Matata ke Teluk Tolaga, termasuk Wakatane, Opotiki, dan juga Pulau Great Barrier. Dan juga pejabat pertahanan sipil membantu penduduk Northland dan Bay of Plenty untuk mengevakuasi diri lantaran gelombang tsunami diperkirakan bisa mencapai 3 meter di atas permukaan laut. Ya Allah, ngeri bener. Aduh. Dan sebelumnya gempa magnitudo 7,3 yang terjadi pada Kamis memicu sejumlah gempa susulan. Salah satunya yang terbaru berkekuatan 8,1 melanda Kepulauan Kermade. Gempa magnitudo 8,1 terjadi tak lama setelah gempa susulan berkekuatan 7,4 di wilayah yang sama. Sejauh ini nih nggak ada laporan kerusakan atau korban jiwa akibat gempa tersebut, alhamdulillah. Dan juga peringatan serupa dikeluarkan untuk warga yang berada di daerah lain di Kepulauan Pasifik seperti Tonga, Samoa Amerika, Fiji, Vanuatu, Hawaii, dan juga kepulauan di sekitarnya. Negara tetangga Australia juga mengeluarkan peringatan tsunami di Pulau Norfolk, wilayah kecil negeri kanguru yang memiliki 1.750 penduduk. Itu dia Smartizen. Jadi kita berdoa saja semoga tidak ada korban seianya terjadi tsunami, atau ya semoga tsunami-nya nggak terjadi gitu ya. Dan semua warganya, semua warga Selandia Baru Utara ini bisa segera dievakuasi biar tidak ada korban jiwa ataupun kerusakan yang terjadi, atau kerusakan yang terjadinya parah gitu yang nggak ada ya. Amin. Semoga aman-aman aja semua ya.
stay strong. Jadi Smartizen kemarin-kemarin kan lagi rame tuh ya, ternyata di Indonesia udah masuk tuh mutasi COVID-19 yang kayak di Inggris itu loh. Nah kan selain itu juga rame juga tuh kemarin kalau misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini akan memulai sekolah tatap muka atau sekolah luar jaringannya luring di bulan Juli nanti. Tapi ini karena adanya mutasi COVID ini, epidemiolog ini minta untuk dievaluasi tuh ya. Jadi ada epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, yang meminta pemerintah untuk mengkaji ulang peraturan tersebut ya. Yang mana rencana pembelajaran tatap muka di sekolah pada Juli 2021 ini akan dilakukan di tengah pandemi COVID-19 ya. Dan permintaan Diki terutama menyusul penemuan kasus varian baru COVID B117 belakangan ini ya, termasuk sejumlah syarat yang menurut Diki belum terpenuhi. Jadi Diki mengaku ragu dengan data penurunan kasus harian COVID-19 yang dilaporkan tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Dan Diki juga mensinyalir penurunan kasus tersebut karena pemerintah menurunkan testing hariannya. Kenapa dia bisa bilang begitu? Karena menurut asumsinya itu terutama itu diperkuat dengan lonjakan angka kematian per hari yang menurutnya masih relatif tinggi. Selain itu juga Diki juga ragu dengan penurunan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit. Boleh jadi kata Diki nih ya, penurunan jumlah pasien di rumah sakit disebabkan lantaran tak sedikit masyarakat yang enggan dirawat. Jadi masyarakat masih banyak yang memilih dirawat di rumah meski dalam kondisi kritis. Di sisi lain juga kata Diki, pemerintah juga belum memenuhi sejumlah prasyarat agar sekolah dapat dibuka untuk pembelajaran secara langsung. Misalnya kayak positivity rate di angka minimal 5-8%, terus penurunan kasus harian, terus kapasitas rumah sakit, sampai penurunan angka kematian selama 2 pekan. Nah, syarat termasuk vaksinasi kepada guru dan tenaga pendidikan yang dilakukan secara merata juga itu ya, termasuk juga kata dia. Nah, terus juga ada model infrastruktur atau konsep pelajaran yang nantinya akan diterapkan di kelas. Itu dia, prasyaratnya lumayan banyak tuh ya. Ya, itu jadi menurut Pak Diki itu semua tuh belum belum terpenuhi gitu ya. Jadi belum siap lah gitu buat melaksanakan sekolah tatap muka atau sekolah secara langsung gitu ya. Jadi Bapak Diki selaku epidemiolog ini meminta untuk mengevaluasi lagi rencana tersebut. Ya, aduh gimana tuh ya. Semoga ada jalan tengahnya ya, jalan keluarnya gitu ya. Jadi biar teman-teman kita nih Smartizen yang masih pada sekolah gitu, biar bisa ngerasain cepet-cepet sekolah secara langsung tetap muka gitu ya. Pasti udah pada kangen banget nongkrong di kantin, ketemu teman-teman sekolah, ngobrol-ngobrol ya kan, bercanda-bercanda pas guru nggak ada tuh ya kan. Oh itu tuh paling dikangenin banget pasti ya. Ya kita berdoa aja semoga ketemu jalan tengahnya, amin. Dan jadi kemarin kampus Sindang Sari Untirta sudah resmi ya dibuka ya, dan diresmikannya oleh Bapak Presiden Joko Widodo lagi. Keren banget. Dan beliau merasa senang bisa hadir untuk meresmikan kampus baru Untirta ya di Sindang Sari, yang mana dalam agenda peresmiannya Jokowi didampingi sejumlah pejabat, diantaranya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim, dan juga Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dirjen Dikti Bapak Nizam ya. Nah sebelum beliau meresmikan kampus Sindang Sari, Jokowi terlebih dahulu meresmikan Bendungan Sindang Heula yang hanya berjarak 3,5 km dari kampus Untirta Sindang Sari. Sementara itu, Rektor Untirta Bapak Fatah Sulaiman mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Pak Jokowi karena sedari awal telah mendukung penuh pembangunan kampus Untirta Sindang Sari. Itu dia ya. Selamat ya sekali lagi buat Untirta atas peresmian kampus Sindang Sarinya. Semoga nantinya dari kampus tersebut, dari gedung yang baru tersebut bisa menghasilkan lulusan-lulusan terbaik ya tentunya, yang bisa berguna bagi bangsa dan negara ini. Keren. Yes Smartizen, jadi di sosmed kemarin lagi rame banget ada video TikTok seseorang, 2 orang sih di videonya, ada 2 orang gitu ya, yang mana doi mereka
ini makan seblak es krim. Aduh, dada aja ya Allah. Kenapa sih? Kenapa dihancur-hancurin gitu es krim teh? Aduh, kasihan tuh. Si seblaknya juga kasihan ya. Jadi akun TikTok @siska_kohel dan juga Alia Kohel, susah juga namanya nih. Ini viral dalam video es krim seblaknya yang diunggah pada Jumat 26 Februari. Lumayan lama sih ya. Nah, dalam video tersebut kakak beradik itu menayangkan cara pembuatan es krim seblak. Aduh, selalu deh. Jadi pertama mereka mencampur kuah seblak dengan bubuk es krim dalam sebuah gelas. Kemudian campuran tersebut di blender sampai halus dan menghasilkan adonan berwarna orange gelap. Lalu adonan tersebut dimasukkan ke mesin es krim dan menghasilkan adonan es krim yang berwarna putih kecoklatan. Oh, saya nggak tega bacanya ini teh. Dan kemudian es krim yang telah siap santap itu mereka letakkan dalam kon es yang mana dihiasi dengan topping isian seblak. Nah, isian itu diantaranya ada ayam ceker, makaroni dan juga kerupuk bakso. Ya Allah, ada-ada aja, ampun. Tapi Smartizen tahu gak sih kalau di dunia ini, di dunia ini, maksudnya di belahan dunia yang lain tuh emang es krim tuh banyak banget rasanya tuh ya, unik-unik. Ya kayak ada rasa soy sauce. Jadi ada soy sauce es krim yang mana ini es krim yang terbuat dari kecap asin yang membuat cita rasa es krim tak lagi manis melainkan asin. Betul, karena juga namanya juga rasa soy sauce ya. Jadi rasanya unik tuh. Kayaknya menarik ya. Tapi aneh juga sih, gue belum pernah ngerasain sensasi makan es krim terus rasanya tuh nggak manis tapi asin gitu ya. Kalau asem sering, kalau asem pernah. Dan selanjutnya ada shark fin ice cream, yang mana shark fin ice cream ini merupakan es krim yang menggunakan sirip ikan hiu sebagai bahan bakunya. Waduh, sulit juga ya. Mau bikin es krimnya sulit bener ini, harus nangkep ikan hiu dulu nih. Waduh. Terus juga ada fried oyster ice cream. Sesuai namanya, es krim ini menggunakan bahan baku berupa tiram, yang mana tiram ini selain dicampurkan ke dalam adonannya juga diisikan sebagai filling dan topping es krim. Aduh, ya Allah, makin nggak jelas aja ini ya hidup ini ya. Maksudnya aneh-aneh aja gitu rasa es krim. Ada juga rasa udang goreng, ada chicken wing, ada sushi juga ada, sampai rasa landak. Kok rasa landak sih? Enggak, gini. Kok ada orang yang mau nyobain es krim rasa landak gitu? Maksudnya apa ya? Maksudnya kok ada sih orang yang pengen makan landak gitu? Itu aja dulu dah. Kenapa jadi sekarang es krim rasanya landak gitu? Ya Allah, ada-ada aja ya. Ini es krim seblak aja gue gak setuju nih keadaannya ada di muka bumi ini nih. Lagi seblak itu pedas, es krim itu manis. Ya beda lah, udahlah, gak bisa disamain gitu ya. Maksudnya kenapa gitu Kak? Kenapa kalian harus memaksakan kehendak sesuatu hal yang tidak bisa disamakan terus kalian samakan? Itu kan membuat akhirnya membuat perpecahan di dunia ini, gitu. Nggak, maksudnya itu kan membuat heboh akhirnya kan, kayak makanya videonya viral tuh karena ada pasti banyak orang-orang yang sama kayak gue gitu, nggak setuju nih apa-apa nih begini es krim sama seblak gini kan. Yang pertama seblaknya merasa ternodai, es krim pun sama merasa ternodai pasti. Ya gitulah ya. Emang netizen Indonesia nih ada-ada aja. Biasa di jam 8 ini gua mau ngomongin sesuatu nih Smartizen. Kalau kemarin kan gua ngomongin soal apa ya? Gua lupa gua. Gua ngomong soal apa sih? Kemarin ngomongin soal tahu gampang lupa banget ya, padahal baru kemarin. Pokoknya hari ini gue mau ngomongin soal Sunmori dan Satmori. Tahu nggak Smartizen? Jadi kan emang si Sunmori dan Satmori ini emang lagi rame banget ya. Jadi tren di anak muda, khususnya para pecinta sepeda motor gitu. Ya, yang mana istilah ini sangat familiar di kalangan anak bikers atau anak motor gitu ya. Jadi mereka tuh melampiaskan kecintaan mereka dalam menaiki kuda besinya, gitu. Ketika hari libur kerja ya, atau weekend gitu. Karena kan di hari weekdays mereka harus mencari uang, bekerja, yang mana itu
nggak bisa tuh. Ya walaupun tetap mau motoran gitu naik ke kantornya gitu ya, tapi ya beda sensasinya gitu antara naik motor ke kantor dan juga naik motor jalan-jalan atau Sunmorian gitu. Sementara itu Sunmori adalah singkatan dari Sunday Morning Ride ya, buat kamu yang belum tahu nih, alias jalan-jalan dengan sepeda motor di minggu pagi. Jadi ini Smartisan, asal kamu tahu gitu, Sunmori ini istilahnya ini udah ada sejak 1 atau 2 tahun yang lalu gitu ya. Ini nggak jelas siapa yang membuat istilah ini pertama kali, tapi yang pasti istilah ini muncul dari para komunitas riders sepeda motor yang merasa tidak puas ketika berkendara di hari-hari kerja. Tuh kan, jadi emang melampiaskan kecintaan mereka untuk menaiki motor mereka di minggu pagi itu ya. Akhirnya emang karena minggu pagi ini dianggap lebih sepi, maka ini dijadikan kesempatan bagi para komunitas riders untuk menikmati berkendara jalan-jalan keliling pakai motor sambil menikmati angin dan memacu kendaraan di jalanan yang masih sepi gitu. Ya karena kan kalau misalnya di hari-hari biasa gitu ya, atau di hari-hari kerja gitu, mereka kan pasti bergelut dengan orang-orang yang mencari kerja juga, maksudnya yang berangkat kerja juga. Jadi nggak nyaman gitu naik motornya, pasti macet-macetan ya kan, hindarin lobang apa segala macem gitu, pokoknya chaos lah, sumpek gitu ya, udaranya juga nggak enak gitu. Tapi kan kalau hari Minggu mah sepi, terus juga yang nggak banyak motor gitu, nggak ada macet-macetan, jadi enak gitu buat Sunmorian gitu Smartisan. Nah sementara itu Satmori adalah Saturday Morning Ride. Ini sama kayak Sunmori, cuman bedanya doi di hari Sabtu aja ya. Jadi pokoknya Sunmori dan Satmori adalah sama-sama jalan-jalan dengan naik motor di pagi hari, tapi bedanya di hari aja. Kalau Satmori di Saturday atau Sabtu, Sunmori di hari Minggu. Nah Smartisan, kalau kamu tim yang mana nih, Satmori atau Sunmori? Kalau gua Sunmori ya. Karena kalau Sabtu tuh kayaknya baru beres kerja banget hari Jumatnya gitu ya kan. Nah Sabtu tuh ya kita libur aja dulu, maksudnya kayak istirahat di rumah aja dulu. Nah Minggunya tuh baru digaskeun ya kan, kalau kata anak-anak ya kan, digaskeun ya. Jadi buat kamu para pecinta motor atau yang suka Sunmori, boleh di-share ceritanya ke kita ya. Kayak apa sih enaknya Sunmori teh, apakah cuman emang karena jalanan sepi aja jadi bisa bebas memacu motor kamu dengan sesuka hati, atau apa enaknya, apa ketemu sama teman-teman yang lainnya gitu ya. Boleh di-share ke gue di Instagram di @diauntirta atau di YouTube kita di 106 Diauntirta ya. Gue tunggu sampai jam 10 nanti. Yes, kita balik lagi bahas soal Sunmorian. Bukan Sunmorian sih, Sunmori beneran. Tahu gak sih Smartisan, ternyata kalau kamu berkendara menggunakan sepeda motor ini memiliki manfaat yang baik banget buat tubuh kamu nih Smartisan. Walah, pantesan banyak banget ya teman-teman gue yang pengen yang pada Sunmorian gitu, maksudnya ternyata banyak manfaatnya nih Smartisan. Jadi emang Sunmori kan jadi tren ya sekarang ya, yang mana ini bikin anak muda berlomba-lomba memacu kendaraan mereka di hari Minggu dan di hari Sabtu gitu, Sunmori atau Satmori gitu ya. Yang mana ternyata orang-orang tuh bilang ya alah ngapain sih Sunmori ya, kayak sehat aja gitu. Ternyata emang sehat Smartisan ya. Jadi ada banyak manfaat bagi tubuhnya. Yang pertama nih, ada manfaat bagi fisik nih. Jadi mengemudikan sepeda motor ini kan emang sangat menantang gitu ya, apalagi di jalanan besar gitu ya. Ini membuat kekuatan fisik menjadi terlatih, membuat lutut sama paha ini lebih kuat, terus juga mengembangkan otot inti serta memperkuat otot leher. Tuh, itu dari fisiknya aja udah macam-macam tuh ya. Lutut, paha, terus otot inti sama otot leher ini jadi terlatih gitu, keren. Selanjutnya ada manfaat bagi metabolisme, yang mana manfaat dari kebiasaan bermotor adalah metabolisme dan pembakaran kalori yang lebih besar nih. Jadi hal ini dapat dirasakan sendiri karena aktivitas berkendara di atas motor ini memerlukan tenaga dan tingkat kebugaran tertentu gitu ya. Jadi ya memang nggak sembarangan gitu ya kalau pengen Sunmorian. Maksudnya kalau kamu keadaannya lagi nggak sehat atau badan kamu lagi nggak fit, itu kan pasti konsentrasinya jadi kurang juga gitu ya, fokusnya juga jadi kurang. Nah sementara kalau misalkan
kamu naik motor tuh kan harus fokus gitu ya. Makanya kalau misalnya kamu kurang sehat mending nggak usah gitu ya. Karena nih yang manfaat yang selanjutnya nih, manfaat bagi fokus tuh ya kan. Karena memang para peneliti juga bilang nih ya, aktivitas otak dan kadar hormon partisipan sebelum, selama, dan setelah berkendara dengan motor dalam studi tersebut hasilnya menemukan bahwa bersepeda motor dapat meningkatkan fokus dan perhatian, serta juga dapat menurunkan tingkat kortisol, juga hormon penanda stres tuh ya kan. Jadi emang melatih fokus kita gitu ya, karena kan di jalan itu kan banyak, maksudnya banyak orang-orang yang nggak cuman kita gitu. Di jalan itu kan ada banyak orang lain yang juga menggunakan jalan tersebut gitu kan. Otomatis kita harus memperhatikan keadaan sekitar gitu kan. Jadi kita harus fokus dengan jalan yang sedang dilewati gitu. Selanjutnya ada manfaat bagi sosial. Karena sebagian orang menganggap menjadi bikers ini cara bagus untuk bersosialisasi ya. Karena gak sedikit yang bergabung dan membentuk komunitas pengendara sepeda motor. Betul. Gue sering banget ngeliat tuh kayak teman-teman gue kalau misalkan San Morian tuh kan pasti rame-rame gitu ya. Nah sebelumnya tuh ngumpul dulu di titik kumpul, baru udah tuh berangkat gitu kan. Beres San Morian ngumpul lagi, ngobrol, ngopi-ngopi, sharing-sharing segala macam, itu seru ya kan. Jadi nambah relasi juga. Ya seru lah. Yang terakhir nih ada manfaat bagi mental. Jadi ternyata orang yang mengendari sepeda motor ini kerap merasakan sensasi kebebasan, yang mana bagus untuk menghilangkan stres dan bersenang-senang. Mengemudikannya juga dapat melatih untuk meningkatkan konsentrasi dan fokus. Tuh tuh nggak ada tuh, berarti anak motor nih nggak ada nih yang mental illness segala macem gitu ya. Karena memang kalau misalnya suka San Morian, ini mentalnya sudah terlatih gitu. Karena stresnya sudah hilang dan bawaannya senang-senang aja, happy aja. Apalagi kumpul sama temen-temennya itu ya. Nah biasanya yang seru tuh dia selain naik motornya, biasanya yang seru tuh itunya sih, ngumpul sama temen-temennya ya, nongkrong-nongkrongnya itu. Karena pasti ada aja kelakuannya unik-unik gitu ya temen-temen tuh. Kalau nggak lu yang unik, temen lu yang unik gitu ya kan, pasti ada aja. Ini dia Smartisan, ternyata manfaat mengendari sepeda motor tuh banyak banget. Jadi buat kamu yang sekarang nih kayak bertanya-tanya, sebenarnya kamu tuh pengen San Morian tapi kayak tanya kayaknya nggak manfaat deh, maksudnya kayak cuman buang-buang waktu aja deh. Nah ternyata nih ada manfaatnya, ada banyak Smartisan ya. Jadi buat kamu yang ragu gitu pengen San Morian, pengen Sat Morian, malu atau apa segala macam, langsung aja ikut San Morian. Kalau misalkan ada di daerah kamu ya, info soal San Morian, ikut aja. Udah pasti ya pasti seru lah ya kan. Karena banyak orang yang sefrekuensi gitu sama kamu, yang suka motor juga, dan pasti kalau misalkan ngobrol juga pasti nyambung ya kan. Karena ya sama-sama penyuka motor gitu. Itu dia Smartisan manfaatnya. Jadi kamu nggak usah bingung-bingung lagi ya, langsung aja nanti hari Minggu nih kalau misalkan ada pemberitahuan ini San Mori kita hari ini di kemana titik kumpulnya di sini, datengin aja, jangan ragu. Nah Smartisan, tadi kan gue bilang kalau misalnya kamu pengen San Morian atau motor-motoran gitu ya, jalan-jalan naik motor. Nih kalau bisa kamu dalam posisi fit atau badannya yang sehat gitu ya. Karena memang namanya naik motor, berkendara, kita kan ketemu orang lain gitu ya. Kita harus fokus di jalanan. Yang mana takutnya, yang ditakutkan amit-amit ini mah kalau sampai kejadian gitu ya, takutnya kamu kalau kurang fokus terus bisa mencelakakan orang lain gitu. Begitupun sebaliknya gitu kan, takutnya kamu ketika kurang fokus kamu dicelakakan sama orang lain gitu ya. Makanya kamu harus dalam keadaan fit kalau bisa nih dalam berkendara motor gitu ya. Nah sekarang gue mau kasih tahu tips menjaga kesehatan sebelum berkendara nih Smartisan. Jadi buat lo semua yang pengen berkendaraan ya, ini gue kasih tipsnya nih. Yang pertama, istirahat cukup 6-8 jam. Jadi yang namanya berkendara ya, apalagi jarak jauh ini kan perlu kondisi tubuh yang fit biar nggak mudah lelah. Nah kurangnya istirahat dapat mempengaruhi konsentrasi pengemudi saat berkendara, sehingga dapat membahayakan pengemudi dan juga penumpangnya yang boncengan gitu ya.
Itu dia Smartisan. Makanya kamu harus istirahat yang cukup 6-8 jam lah ya per harinya kurang lebih. Yang kedua, perhatikan asupan makanan. Jadi kamu harus memperhatikan apa cemilan kamu, kayak buah, sayuran atau jus gitu ya. Makanan yang mengandung karbohidrat tinggi dan gas seperti nasi putih, pasta, sereal, dan roti menjadi daftar yang wajib dihindari saat berkendara jarak jauh, karena sebaiknya pengemudi juga mengkonsumsi makanan yang kaya serat seperti kacang-kacangan, gandum, susu, biar nggak menimbulkan kantuk. Bener, karena biasanya kalau kita habis makan nasi gitu ya, kadang mata tuh jadi layu gitu. Kayak kangkung gitu ya, layu bener, kayak cakwe sore-sore, tau gak sih, yang nyender jelayu, udah layu banget. Iya. Jadi kalau bisa sih makanannya ya makanan yang serat gitu, biar nggak ngantuk kamu ketika berkendara perjalanan jauh gitu ya, biar aman tuh. Selanjutnya kamu harus banyak minum air putih. Jadi biar kamu nantinya ketika di jalan nggak kena dehidrasi ya. Karena sebuah studi ini mengatakan pengemudi yang cukup terhidrasi akan lebih fokus dan lebih mahir dalam berkendara. Tuh. Selain itu juga penting untuk membatasi minum-minuman berkafein seperti kopi, soda, dan teh. Minuman dengan kadar gula tinggi juga, serta minuman berenergi dan beralkohol saat mengemudi. Iya, apalagi beralkohol udah paling nggak bener tuh, ya kan? Ngaco nanti bawa motornya, yang ada kamu bisa jadi mencelakakan diri kamu atau mencelakakan orang lain di jalanan ya. Jangan sampai. Udah air putih udah paling bener tuh, biar kamu makin mahir, katanya itu kan tadi kata penelitian juga, makin mahir dalam mengendarai motor. Yang selanjutnya, tentukan waktu berkendara kamu. Jadi waktu berkendara ini dapat mempengaruhi tingkat kelelahan pengemudi. Maka dari itu kamu harus memilih waktu berkendara yang tepat ya. Jadi kalau di pagi hari ini ya, kadang kan kita berada di posisi melawan sinar matahari. Nah, si sinar matahari itu juga ternyata bisa mempercepat tingkat kelelahan kala berkendara tuh. Ya emang biasanya kalau misalnya kita naik motor tuh kan kita ngadep matahari tuh ya, makanya banyak kayak helm nih sekarang udah dilengkapi sama Fisher ya, pokoknya penutup mata gitu, kayak kacamata gitu, jadi nggak silau gitu, biar nggak silau. Nah itu juga menjadi salah satu faktor yang bisa membuat kamu kelelahan gitu ya, si matahari itu teh, walaupun menyehatkan juga sih salah satunya. Dan yang terakhir tipsnya adalah kenyamanan posisi duduk dapat meminimalisir tingkat kelelahan. Nah ini penting juga nih. Jadi emang posisi duduk yang nyaman saat berkendara adalah salah satu yang menjadi perhatian untuk meminimalisir tingkat kelelahan. Nah posisi duduk yang paling direkomendasikan yaitu posisi duduk yang baik adalah posisi tegak 90 derajat. Jadi kayak ya tau lah ya, kayak pek gitu loh, kayak huruf L gitu, kayak huruf L yang bener-bener L besar, L kaku gitu ya, pokoknya sampai membuat sudut 90 derajat aja tuh, itu yang paling bener tuh. Jadi tegak gitu kamu bawa motornya, jadi biar nggak gampang capek, nggak gampang lelah, ya kan? Itu dia Smartisan tips buat kamu biar menjaga kesehatan kamu sebelum mengendarai kendaraan kamu, khususnya sepeda motor gitu ya. Jadi kalau bisa kamu sebelum mengendarai pastikan istirahat kamu sudah cukup, terus juga asupan makanan kamu sudah benar, terus juga ketika berkendara lebih baik minum minuman air putih aja gitu, nggak usah macem-macem, biar badan kamu sehat gitu. Karena menurut studi tadi kan dibilangin kalau orang yang terhidrasi dengan baik itu fokusnya bagus, terus juga insya Allah lagi, masa studi insya Allah nggak, maksudnya nanti kalau kata studi tuh jadi lebih mahir gitu dalam berkendara gitu ya Smartisan ya. Itu dia tipsnya buat kamu sebelum melakukan perjalanan jauh ya khususnya. Jadi biasanya perjalanan jauh tuh kemana sih kamu Smartisan? Apakah, kalau gue sih perjalanan jauh waktu itu nyamperin mantan gitu ya, gitu. Ngejemput karena lagi LDRan. Jadi perjalanan jauh tuh naik motor ya lumayan lah ya. Ya tapi sekarang dia sudah sama orang, ya nggak apa-apa lah ya. Ya namanya percintaan gitu, kadang ada pasang ada surutnya, kadang ada datang ada berpisah juga gitu. Tadi kan gue udah bilang kalau posisi duduk mengendarai kendaraan bermotor ini sangat mempengaruhi
tingkat kelelahan yang kamu dapatkan gitu ya. Dan ternyata ada banyak banget nih macemnya nih posisi duduk yang baik dan sehat bagi para pengendara kendaraan gitu ya kan. Jadi emang penting banget ya posisi duduk ini, karena memang ini kan salah satu bentuk kayak kenyamanan gitu ya. Kalau misalkan duduk kamu nyaman, enak gitu bawa kendaraannya gitu ya, bisa jadi sampai ngantuk gitu, tapi bahaya juga ya kalau ngantuk ya. Nih gue mau ngasih tahu aja langsung nih, ada beberapa posisi duduk yang baik dan yang sehat buat para pengendara motor atau para pengendara kendaraan bermotor maksudnya ya. Yang pertama ada Mr. Cool. Mr. Cool. Jadi posisi duduk ini adalah duduk tegak. Jadi satu tangan pada kemudi dan satu tangan di jendela. Oh, ini kalau naik mobil ya. Nah, keluhan yang sering didapat adalah nyeri lengan dan nyeri leher dan pundak. Bener. Makanya jangan cool ya kan, lemesin aja. Kalau cool kaku jadinya. Makanya jadi nyeri tuh kan lengan dan juga pundaknya. Terus juga ada the roller coaster. Jadi posisi duduk ini adalah badan maju ke depan, duduk tegak. Nah, biasanya keluhan yang dialami atau didapat saat posisi seperti ini itu nyeri bahu, leher, kram kaki dan juga nyeri samping. Nyeri sarung. Samping beda sarung ya. Jadi ya kayak ngelihatnya tuh kayak maju gitu. Ini lebih ke ini sih, pengendara mobil lagi nih ya. Jadi kayak palanya deket setir gitu. The roller coaster namanya. Terus ada juga the multitasker, yang mana posisi duduk ini sering berubah-ubah dan tidak stabil. Dan biasanya untuk keluhan yang sering dapat yaitu kram kaki, nyeri pinggang bawah dan juga bokong gitu. The multitasker ya. Jadi karena memang dia duduknya berubah-ubah gitu, nggak mau diem orangnya. Terus yang terakhir ada dresser, duduk yang selalu bertopang ke belakang dengan kaki yang lurus. Ini biasanya keluhannya pada posisi samping bagian pinggang serta nyeri pinggang bawah gitu ya. Jadi kayak nyender gitu dia bawa mobilnya. Ini lebih ke mobil semua nih ya posisi duduknya ya. Jadi lebih ke nyender, terus posisi badan tegak ngelihat ke jalanan gitu doi. Nah, biasanya sakitnya tuh ada di pinggang, samping pinggang dan juga pinggang bawah. Itu dia Smartisan nih. Jadi ada banyak tuh macam posisi duduk yang sehat dan baik bagi para pengendara mobil nih khususnya nih ya kalau ini ya. Jadi jangan kemana-mana Smartisan, karena gue masih bahas soal San Mori dan bermotor atau motor-motor kendaraan bermotor yang lainnya ya. Masih ada waktu, masih banyak nih sampai jam 10 pokoknya ya. Yes, masih ngobrolin soal motor motoran ya. Sekarang gue mau ngasih tips nih buat lo semua yang anak motor gitu. Sosok ngasih tips ke anak motor ya, padahal mereka masih lebih tahu daripada gue. Tapi ini buat lo semua yang mungkin baru memulai untuk bermotor gitu ya, untuk memulai hobi menaiki motor. Jadi ada tips berkendara motor yang amat saat transisi new normal sekarang ini ya. Jadi buat lo semua yang mungkin kayak pengen San Moria itu kan pasti berkumpul gitu ya kan. Dan kita juga masih di tengah pandemi gitu. Nah, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, yang mana ya kalau bisa sih semuanya harus dalam keadaan tubuh yang sehat gitu ya, biar nggak ada tuh klaster anak motor gitu ya. Jangan sampai amit-amit lah ya. Jadi yang pertama nih yang harus kalian lakukan adalah cek suhu tubuh. Jadi sebelum berkendara pastikan cek suhu tubuh untuk memastikan kondisi tubuh badan kamu ini fit dan sehat ya. Jadi kalau suhu tubuh menunjukkan 37,7 derajat atau lebih, sebaiknya kamu tidak beraktivitas di luar rumah, istirahat aja di rumah ya kan. Dan juga yang kedua, cek kondisi motor. Nah, ini penting banget karena cek kondisi motor, apalagi kalau motornya sudah lama nggak dipakai gitu ya, ini harus dicek terlebih dahulu ya kan. Cek kondisi secara ringan aja seperti kebocoran oli, perhatikan kondisi dan tekanan ban, terus juga periksa sistem pengereman dan kopling serta lampu yang mana itu harus berfungsi dengan baik gitu ya, karena itu yang penting banget. Rem apalagi, terus kopling juga. Kalau misalkan
nggak dicek, takutnya nanti pas kamu bawa gitu berkendara di jalanan nanti bermasalah gitu kan. Syukur-syukur ada yang mau bantu, kalau kagak kan pusing sendiri ya kan. Terus juga jangan gunakan helm secara bergantian. Nah, karena kan sekarang lagi pandemi ya, lagi di masa new normal ini. Nah, para bikers disarankan untuk tidak menggunakan helm secara bergantian dan selalu menggunakan visor saat berkendara untuk mencegah benda asing masuk serta mencegah mengusap mata saat dalam perjalanan. Itu dia. Terus juga jangan lupa cuci tangan sebelum menggunakan sarung tangan ya, biar nggak ada bakteri yang ikut masuk ke dalam sarung tangan kamu ya. Karena kalau kamu kayak misal kalau kamu cuma punya satu sarung tangan, selalu terapkan cuci tangan sebelum dan sesudah menggunakan sarung tangan. Jadi kalau misalnya kamu nggak ada sarung tangan ganti gitu ya, itu harus sering-sering cuci tangan. Jadi pas mau pakai cuci tangan, pas sudah pakai cuci tangan. Jadi biar takutnya ada bakteri yang menempel di dalam sarung tangan kamu ini terbawa ketika kamu melepas sarung tangan kamu. Jadi harus cuci tangan tuh setelah memakai sarung tangannya. Terus juga tetap jaga jarak saat berkendara ya, karena ya namanya juga berkendara ya, pasti harus jaga jarak, nggak usah mepet-mepet, takutnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu. Kalau terlalu mepet banget kan bisa jadi menyerempet gitu ya takutnya ya, apalagi kalau misalkan yang di depan kamu ngerem mendadak gitu, bisa jadi nabrak atau ya. Dan yang terakhir, usahakan hindari melintas di zona merah. Iyalah. Nah, selalu utamakan keselamatan baik untuk diri sendiri maupun orang lain saat berkendara ya. Hindari melintasi wilayah-wilayah yang merupakan pusat pandemi atau teridentifikasi sebagai zona merah, dengan mencari jalur alternatif lainnya gitu. Jadi kalau misalkan kamu pengen berkendara sepeda motor atau Sunmorian atau Satmorian, kamu harus tahu dulu nih daerah-daerah mana aja yang aman buat kamu lewatin, biar kamu nantinya nggak bisa jadi kamu nggak tertular gitu ya, biar aman kamu Sunmorian atau Satmoriannya gitu. Itu dia Smartizen, ada tips buat kamu yang pengen berkendara di transisi di masa pandemi ini, di masa new normal ini, biar kamu tetap bisa Sunmorian setiap minggunya gitu ya. Biar kamu setelah Sunmori pulang ke rumah juga aman-aman aja, keluarga di rumah nggak khawatir, nggak takut-takut kalau kamu bawa virus apa segala macam gitu. Kalau tadi gue udah ngasih informasi soal Sunmori dan juga kendaraan bermotor lainnya ya. Sekarang gue mau ngasih tahu rekomendasi film buat lo semua Smartizen tentunya yang gue sayangi gitu. Jadi ada 3 rekomendasi film dengan kendaraan keren yang mesti ditonton nih buat lo semua Smartizen. Yang pertama ada Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw maksudnya ya, 2019. Jadi Fast and Furious ini adalah salah satu film yang memiliki banyak sekali edisi tentunya ya, sejak dirilis pertama kali pada 2001 tuh. Dari gua SD sampai gua lulus kuliah kagak beres-beres ini film, buset. Tapi adegan pada film Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw 2019 ini memiliki adegan kejar-kejaran yang seru banget buat ditonton nih Smartizen. Apalagi ada adegan yang paling seru adalah saat Deckard Shaw yang diperankan oleh Jason Statham ini mengemudikan McLaren 720S warna biru gelap dan harus keluar dari kejaran para penjahat. Gak cuman di situ, Lore juga gak kalah keren nih Smartizen. Lore ini menggunakan Triumph Street Triple RS yang khusus dimodifikasi untuk film ini. Jadi motor 756cc dengan top speed 220 km/jam itu dibuat menjadi futuristik dan bisa meluncur di bawah truk. Wow. Jadi supercar Shaw versus motor futuristik Lore menjadi alasan mengapa film ini masuk ke dalam rekomendasi film dengan kendaraan terbaik yang masih kamu tonton Smartizen. Kalau Jason Statham sih, gue sih nggak ragu ya, doi itu actingnya gokil sih kalau doi sih. Kalau nggak salah si Hobbs and Shaw ini Jason Statham sama si The Rock deh ya, sama Dwayne Johnson itu. Seru. Jadi kalau kamu pecinta film Fast and Furious yang ngikutin banget dari yang pertama tuh ya, harus ditonton ini Hobbs and Shaw ini. Siapa tahu dapat ininya kayak Easter egg gitu ya kan. Dan selanjutnya ada Mission Impossible Fallout di tahun 2018. Jadi kalau kamu bertanya-tanya apa yang gak bisa dilakukan Ethan Hunt, mungkin ini yang ada di pikiran para penggemar filmnya ya. Jadi Ethan Hunt ini sebagai tokoh utamanya yang diperankan oleh Tom Cruise, kembaran gua.
Ini dia bisa melakukan apa saja ya, jago bertarung, penembak jitu, terus juga bisa balapan, bisa mengendarai motor dengan sangat baik. Bahkan Tom Cruise melakukan hampir semua adegan dalam film-film yang dia perankan ini secara sendiri alias nggak ada stuntman ya, nggak pakai stuntman. Ih keren, gokil. Jadi dalam film Mission Impossible Fallout yang dirilis pada 2018 ini, Ethan Hunt melakukan aksi luar biasa dengan mengendarai BMW R9 T-Scrambler ketika melintasi jalanan di Paris dan menghadapi para penjahat. Nah, adegan kejar-kejaran seru ini dan pemandangan Paris yang indah membuat adegan ini menjadi salah satu alasan kenapa film ini harus kamu tonton. Ya, Smartizen, kalau Mission Impossible sih sama ya, maksudnya udah pasti seru tuh, jaminan tuh, apalagi yang meranin Tom Cruise, ya Allah. Si tua-tua keladi itu ya, makin tua makin ngadi-ngadi. Yang selanjutnya yang terakhir ada film John Wick Chapter 3 Parabellum di 2019. Yang mana kali ini John Wick masuk ke dalam kategori film dengan kejar-kejaran ya, terbaik sepanjang masa gitu. Jadi kali ini John Wick diperankan oleh Keanu Reeves ya, seperti biasa dari John Wick 1 sampai 3 ini ya. Ini dia menunggangi Yamaha MT-09 sambil melawan para penjahat yang menggunakan pedang. Wow. Bahkan John Wick juga melakukan pertarungan jarak dekat saat mengendarai motor. Waduh, keren juga nih. Jadi ada adegan ini pun sangat dinikmati oleh Reeves yang memang seorang penggemar motor. Oh, pantesan. Jadi emang si Keanu Reeves ini juga emang demen naik motor ya. Jadi pasti doi menikmati banget tuh pas proses syutingnya itu ya. Itu dia Smartizen, 3 rekomendasi film dengan adegan kejar-kejaran terbaik panjang masa yang harus kamu tonton ya. Ada Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw, ada juga Mission Impossible Fallout, ada yang terakhir ada John Wick Chapter 3 Parabellum. Jadi tinggal dipilih aja tuh kamu pengen nonton yang mana, atau ketiga-tiganya bebas lah, terserah kamu. Besok weekend juga ya, tonton aja semua. Ya seperti biasa, kalau misalnya gue udah ngasih rekomendasi film, setelah itu gue ngasih informasi soal musik nih Smartizen. Ini ada yang menarik banget nih Smartizen. Ternyata ada Bang Haji Rhoma Irama yang membuka kafe dangdut di Amerika. Waduh. Keren juga ya. Jadi ini dalam rangka memperkenalkan genre musik asli khas Indonesia. Sebuah kafe dengan konsep dangdut akan dibuka Mei 2021 mendatang di New York, Amerika Serikat. Ini bukan hanya memperkenalkan dangdut kepada masyarakat Amerika Serikat saja. Lewat kafe tersebut, Indonesia juga berharap bisa memperkenalkan berbagai macam varian kopi asal negeri sendiri. Itu jadi pada Selasa 2 Maret 2021 kemarin, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York, Bapak Arifin Saiman bersama pedangdut Fitri Karlina tampak menemui Raja Dangdut Rhoma Irama di kediamannya. Nah, dalam kesempatan tersebut, Arifi dan juga Fitri Karlina tampak meminta doa restu pembangunan kafe dangdut di New York, Amerika Serikat pada sang Raja Dangdut. Oh, berarti bukan punya Bang Rhoma, guys. Ini memang ada yang ngebangun aja. Ini Bang Rhoma minta ngeluarin statement aja, ngasih saran, ngasih pendapat aja. Jadi melalui video yang diunggah dalam akun Instagram @Indonesia_in_New_York, Rhoma Irama tampak mengucapkan rasa terima kasih kepada masyarakat Amerika yang mulai menerima masuknya genre musik dangdut di sana. Nggak cuman itu, dia juga tampak berterima kasih atas munculnya ide untuk membawa musik dangdut hingga go internasional. Wah, keren juga ya. Keren. Kebayang nggak lu bule-bule nyawer ya kan? Joget terus mbak, ayo mbak, terus mbak, gitu-gitu ya kan, bule-bule tuh. Seru juga ya. Ya kita doakan saja semoga kafe dangdut Amerika ini laris manis gitu ya, dan juga semakin dikenal di Amerika. Kan seru juga tuh kalau misalnya nanti di Amerika kalau nikahan ada biduannya ya kan. Seru ya kan, seru lah sampai jam 3 pagi tuh dangdut terus, joget terus ya kan. Biasanya kan party kalau Amerika tuh party pakai gaun segala macam. Kalau ada kafe dangdut ini semakin menjamurnya semakin terkenalnya dangdut di Amerika kan, siapa tahu nanti jadi ada panggungnya gitu kan di pernikahan orang Amerika gitu ya. Kita doakan saja semoga apapun yang positif ya dengan didirikannya kafe dangdut di Amerika ini menjadi kenyataan dan juga bisa membuat harum nama bangsa Indonesia di Amerika Serikat sana.
Yuk Smartisan, gak kerasa udah mau jam 10 ya, dan waktunya Givar harus pamit nih Smartisan. Terima kasih udah dengerin dari jam 6 tadi. Mohon maaf kalau misalnya banyak salah-salah kata ya. Besok, nggak besok deng, Senin kita ketemu lagi. So Givar pamit, diantar pagi pamit. Bye bye, happy weekend.